Saya ingin menyampaikan satu informasi tentang dokumen RAND Corporation. RAND Corporation satu lembaga kajian dan penelitian yang ada di California, USA. Beberapa dekade terakhir, dia melakukan penelitian di berbagai negeri Islam, khususnya di Indonesia dan di negeri-negeri lainnya. RAND Corporation membuat satu kajian penelitian, membuat kesimpulan, dan kesimpulan itu diberikan kepada Pentagon, itu pada Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Yang menarik, di dalam dokumen RAND Corporation yang digunakan oleh 15 negara, 15 intelijen dari 5 badan intelijen daripada 15 negara di Eropa, termasuk Amerika Serikat. Yang menarik di RAND Corporation, di sana dibuat pembagian terhadap umat Islam. Pembagian umat Islam dalam pandangan orang Barat. Mereka membagi umat Islam menjadi 4 kelompok, 4 golongan. Pertama, mereka namakan kelompok fundamentalis. Siapa yang fundamentalis? Yang dimaksud fundamentalis kelompok Islam yang anti Barat. Cirinya satu, setuju dengan khilafah Islamiyah, setuju dengan tatbik syariah, penerapan hukum Islam, anti terhadap demokrasi Barat. Dan yang keempat, cirinya adalah kritis, selalu mengkritik kebijakan-kebijakan Barat yang merugikan dunia Islam. Siapa-siapa memiliki 4 ciri ini, 4 tanda ini, mereka sebut anti Barat, disebut kelompok fundamental. Siapa saja? Dan mereka berikan status. Kelompok ini statusnya bertahan. Lalu RAND Corporation mengusulkan kepada Pentagon dan 15 badan intelijen dari 15 negara di Eropa mengusulkan kelompok ini, cara penanganannya adalah habis. Kelompok yang kedua, yaitu kelompok modernis. Modernis yang dimaksud oleh kita dengan modernis yang dimaksud oleh mereka berbeda. Kalau kita mengatakan modernis, modern, mungkin maksud kita tidak kolot, tidak konservatif, pembaharu. Modernis yang dimaksud oleh orang Barat terhadap umat Islam adalah kelompok yang pro terhadap Barat. Cirinya anti terhadap khilafah Islamiyah, anti terhadap penerapan syariat Islam, pro terhadap demokrasi Barat, dan yang keempat, tapi sungguh pun pro Barat, mereka masih tetap suka mengkritik Barat terhadap persoalan-persoalan yang mereka tidak setuju. Kelompok ini diberi statusnya aman, tidak berbahaya. Diusulkan agar kelompok ini dipelihara, dijaga, karena kelompok ini sangat menguntungkan Barat. Jadi kita ini umat Islam dibagi oleh Barat berdasarkan kepentingan mereka, bukan berdasarkan pengetahuan ilmiah, bukan berdasarkan kemampuan pendidikan, bukan berdasarkan kesejahteraan ekonominya, bukan. Berdasarkan mana yang menguntungkan Barat, mana yang merugikan Barat. Yang ketiga, itu kelompok liberalis. Kelompok liberalis adalah kelompok yang menjadi fakta, bukan setakat pro, bahkan kaitan menjadi anti umara. Nah, kelompok ini cirinya satu, sama dengan modernis, anti terhadap khilafah Islamiyah. 2, anti terhadap pelaksanaan syariat Islam. 3, pro terhadap demokrasi Barat, sangat setuju. Tapi yang keempat, tidak pernah mengkritik Barat. Apa-apa yang datang dari Barat semua sudah hebat bagi dia. Semua sudah bagus, tidak perlu dikritik. Bahkan kalau perlu apa-apa yang ada di negerinya, rubah semua seperti gaya Barat. Kelompok ini diberikan status. Apa statusnya? Sangat aman. Lalu bagaimana penanganannya? Cara penanganannya adalah besarkan. Bukan sekedar dijaga, dibesarkan. Diberikan bantuan finansial, diberikan sokongan, diberikan dukungan, diberikan fasilitas, diberikan segalanya untuk membesarkan golongan ini di mana-mana negeri Islam. Yang terakhir, yang keempat, kelompok yang disebut tradisionalis. Kalau saya dan kawan-kawan selama ini di Indonesia sebut tradisionalis, ini kelompok Salafiyah, kelompok yang tak pedulilah dengan politik, yang penting belajar, mendalami agama. Tapi bagi kacamata Barat tidak sesakat itu.
Yang disebut kelompok tradisionalis adalah kelompok yang netral terhadap Barat. Apa maksudnya netral terhadap Barat? Kirinya satu, kelompok ini kalau ditanya setujukah Anda dengan khilafah Islamiyah, dia setuju. Kalau ditanya setujukah Anda dengan penerapan hukum Islam, dia setuju. Kalau ditanya setujukah Anda dengan demokrasi Barat, setuju juga. Jadi ini kelompok semua sudah setuju. Karena dalam pandangannya demokrasi Barat itu sama dengan negara, dengan sistem Islam yang ada. Dalam pandangan mereka, bukan mereka gagal, tapi mereka polos, lugu. Mereka tidak paham politik, mereka tidak paham peta pergerakan. Tapi kiri yang keempat, mereka tetap kritis terhadap pengaruh-pengaruh Barat. Mana budaya-budaya Barat yang sesuai dengan Islam mereka tolak. Nah, kelompok ini diberikan statusnya waspada, hati-hati. Kenapa? Karena kelompok ini punya 4 ciri, yang 3 sama dengan kelompok fundamentalis. Sama-sama dukung khilafah, sama-sama dukung syariat, sama-sama mengkritiki kebijakan Barat. Biasanya cuma satu. Yang satu anti terhadap demokrasi Barat, yang ini terhadap demokrasi Barat tidak anti. Sehingga kacamata Barat dalam dokumen Rent Corporation diingatkan ini harus diwaspadai, harus diawasi, hati-hati. Sebagai kelompok ini kalau bergaul berteman dengan kelompok fundamentalis bisa berubah jadi fundamentalis. Dan bagaimana cara menanganinya? Harus dirangkul. Kalau perlu diadu domba, biar mereka baku hantam dengan kelompok fundamentalis. Kenapa? Karena di mana-mana negeri Islam kelompok tradisionalis adalah kelompok mayoriti. Di mana-mana pengikutnya ramai banyak. Sehingga kalau kelompok ini dimanfaatkan diadu dengan kelompok fundamentalis, maka yang tinggal hanya liberalis dan modernis yang pro terhadap Barat. Maka itu di Indonesia, mana-mana kelompok yang dianggap fundamentalis, mana-mana kelompok yang dianggap tradisionalis, diadu biar mereka bertumbuk, biar mereka bergaduh. Sehingga kelompok liberalis dan kelompok modernis dalam kacamata Barat, mereka bisa berluasa sesuka hati untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.